Ini aku masak sayur daun singkong. Ini daun singkong tuh kayak gini contohnya ya, teman-teman. Lihat kan? Ini aku cintai ya. Ini adalah daun singkong. Ya. Nah, ini adalah sayurnya. Aku bikin sayur daun singkong. Ya. Daun singkong beda sama daun paya ya. Sebentar teman-teman. Daun singkong ya teman-teman, tadi yang sudah kulihat ini. Nah kayak gitu. Daun singkong ini beda sama daun pepaya ya. Daun singkong, inilah sayur daun singkong. Tuh gini. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih. Ini pakai serai ya teman-teman. Tuh pakai serai. Ini pakai serai, pakai jahe ya. Kayak gini serainya masih ada ya teman-teman, tuh ada jahenya. Nah teman-teman kalau mau santan kental ini jahe ya teman-teman, tuh lihat ya, ini jahe ya, pakai jahe supaya nggak amis. Nah ini serai. Kalau teman-teman mau apa santannya mau kental teman-teman, nah bisa dikentelin. Aku kan nggak punya karang, nggak punya santan, tadi aku pakai susu klemer ya teman-teman. Kalau sekarang kan santan mahal ya, kelapa lagi mahal, jadi teman-teman bisa pakai kemiri. Tahu kan kemiri? Nah, bisa pakai klemer. Itu cara menghemat ya teman-teman. Ini tadi aku pakai klemer separuh, pakai kemiri berapa biji, 2 atau 3 tadi, belah-belah itu ya. Nah teman-teman kalau mau enak lagi pakai apa, teri, kasih teri ya teman-teman. Aku nggak punya teri, teri nasi itu loh, pakai teri ya, itu mantep lagi teman-teman. Itu ya, ini daun singkong ya yang tadi aku tunjukin ya teman-teman, daun singkong kayak gitu. Nah ini yang satu tempe, aku bikin tempe orek buat anakku. Tak kasih ini apa jenenge, kecap, tuh kayak cabai hijaunya tak utuhin aja biar gak pedes ya. Ini ya teman-teman, dah lihat kan masakanku hari ini nih. Ini aku nggak pakai kelapa teman-teman, karena kelapa lagi mahal. Kelapa satu gulung itu, satu bulet ya, itu 25.000 ya. Jadi kelapanya dibawa ke Cina ya teman-teman, lagi mahal ini kelapa. Jadi aku nggak pakai kelapa. Solusinya ya teman-teman, teman-teman pakai susu klemer ya. Terus teman-teman pakai kemiri, tahu kan kemiri. Nanti kalau nggak tahu teman-teman aku contohin nanti ya teman-teman. Nanti nggak ada tadi. Ah teman-teman apa namanya, daun singkong ya, pakai susu klemer kalau nggak ada santan atau kemiri. Dah itu. Ini cabai tak ulek-ulek sebentar, sebagian tak potong-potong cabainya ya. Ini cabai kan teman-teman lihat ya, no, tak potong-potong gini. Bagian tak ulek, sebagian tak potong. Dia teman-teman. Nah, kayak gini. Ya ini namanya sayur singkong. Ini tak kasih apa, jahe, serai. Nanti ini jahenya ya teman-teman, lihat kan. Nah jahe ini biar nggak amis aja. Tadinya aku mau kasih teri, tapi terinya nggak ada, wis lah. Ya aku ada rebon kayak kurang cocok, nanti ndak anakku malah keselet rebon. Ada ini rebon teman-teman, makanya aku kasih jahe tadinya biar nggak amis gitu. Karena aku nggak punya teri, adanya rebon, wis ndak usah. Ya aja ya, sepenting sayur daun singkong ya teman-teman. Tuh satu tempe. Ini sederhana, untuk yang vegetarian ya bisa makan ya. Kelapa lagi mahal, dibawa ke Cina semua. Kelapa ini lagi naik daun ya, nggak apa-apa. Itu namanya rezekinya petani kelapa. Lagi naik daun kelapa ya teman-teman, sehingga mahal wis ben. Ya jadi kita ganti-ganti penggantinya ya, tak suka tunjukin gitu ya teman-teman, ganti kelapa. Kalau teman-teman yang apa namanya, yang ini bisa pakai susu, tapi susu yang slim, yang diet ya. Jangan pakai susu biasa, pakai susu slim. Aku kan nggak diet, jadi ini pakai susu klemer sedikit tadi. Satu bungkus itu tak bagi 2 buat besok satu ya teman-teman, gitu ya. Tuh untuk cara-cara hemat sedikit
sebagai ibu rumah tangga harus pintar hemat, ya toh. Hemat energi, hemat biaya. Ya teman-teman, ini sederhana, enak ya, mantap, gampang, gulai pasar banyak. Itu daun singkong segembel udah banyak, 5.000 banyak ya teman-teman. Tuh ya, daun singkong ya, bukan daun paya ya teman-teman. Jadi daun singkong itu teman-teman rebus dulu ya, direbus, buang airnya, terus teman-teman potong-potong, baru bawang merah, bawang putih tumis sama bumbu-bumbu ya teman-teman, masukin, kasih air, gula, santan, kasih bumbu, wis gitu, gampang, cemplang-cemplung aja ya. Ya tempe ya gampang, tempe potong-potong, selesai, goreng kayak bumbu ya. Ini cabai tak utuhi karena anakku nggak mau cabai banyak. Anakku nggak mau cabai, nggak boleh juga sama dokter cabai. Ya anakku dulu kan sus buntu teman-teman, operasi. Jadi nggak boleh yang pedes-pedes sama dokter waktu kecil itu. Ya, gini ya, tuh mantep. Wah sekarang masih belum selesai belum selesai perang daging tarif tuh wis, perang dagang tarif Amerika karo jenenge Cina belum selesai teman-teman ya. Cina ndak mau respon. Ya gitulah. Malah kemarin teman-teman ada satu penulis buku terkenal ya, dia bilang Amerika itu bisa menjadi negara miskin katanya kata penulis buku itu ya. Nah itu dia bilang kalau Amerika itu bisa menjadi negara miskin di dunia. Itu aku nggak setuju ya teman-teman, aku nggak setuju itu ya. Kalau Amerika itu bisa bangkit ya teman-teman, pasti negaranya juga bisa jaya kembali ya teman-teman. Tergantung pemimpinnya. Nanti mudah-mudahan pemimpinnya Trump ini teman-teman bisa membangkitkan Amerika ya. Bisa melunasi hutang Amerika gitu. Kalau para imigran Grab itu dibuang ya teman-teman, dipulangi ke negaranya masing-masing. Terus mereka mau pakai produk-produk lokal ya kan. Pajak-pajak rakyat itu dipulihkan, ekonomi warga dipulihkan ya kan teman-teman. Yang sakit-sakit narkoba itu, yang warganya imigran pulangin aja, ngapain melihara imigran. Warganya kasih kerjaan, yang sakit-sakit, yang narkoba diobatin, itu bisa pulih Amerika. Amerika itu dolar tetap tinggi teman-teman, dolar itu tetap bagus. Menurut aku dolar itu tetap bagus, nggak bisa jatuh ya, karena dolar itu menang ya teman-teman gitu. Amerika itu tetap bagus teman-teman kalau dipulihkan. Dulu Cina juga miskin, lihat aja Cina. Dulu Cina miskin, rakyatnya susah makan, ya kan? Sejarahnya kan begitu teman-teman, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun, ya kan? Miskin, susah, ya kan? Sekarang lihat, Cina maju, ya toh? Bikin robot, bikin macam-macam, ya kan? Sekarang Cina sudah maju, dulunya kan Cina itu juga miskin, kampungan kumuh ya, orang-orangnya nggak sekolah ya teman-teman, buta huruf. Akhirnya presidennya itu dan sekarang si Jinping itu mengirim anak-anak muda ke Eropa ya, ke luar negeri belajar itu. Akhirnya Cina sekarang maju pesat ya kan teman-teman. Ini penulis buku ini aku kurang setuju ya teman-teman, namanya orang pro dan kontra ya. Kalau bisa bangkit apa salahnya ya kan teman-teman. Dulu Cina kan miskin sejarahnya, malah miskin bertahun-tahun, berbulan-bulan, tak miskin lama, 5.000 tahun kalau nggak salah ya. Rakyatnya susah, menderita ya teman-teman, miskin, terbelakang, rumahnya kumuh, kotor, jorok ya. Akhirnya pemuda-pemuda Cina itu dikirim ke luar negeri, ke Eropa, terus belajar, setelah belajar balik ke Cina, membangun Cina. Akhirnya Cina itu kuat, sekarang Cina maju pesat ya, bahkan Cina ini sekarang kuat sekali teman-teman ya. Nah itu karena pemimpinnya ya, semua itu karena pemimpinnya ya teman-teman. Nanti kalau pemimpinnya Amerika ini bagus ya teman-teman, nah itu pasti juga bagus ya. Kalau pemimpin dunia ini bagus, pasti ekonomi juga bagus ya teman-teman.
termasuk ekonomi kita itu perlu ya teman-teman. Kita ndak boleh sentimen ya teman-teman. Aku orangnya nggak sentimen, aku netral ya teman-teman. Jadi aku nggak pro Amerika, nggak pro Cina, tapi kalau Amerika bagus, Cina bagus, perdagangan lancar, itu kita juga negara-negara berkembang itu kita juga bisa berkembang gitu. Jadi jangan saling permusuhan ya, itu tidak baik teman-teman. Jadi harus saling duduk bersama kayak gitu, pemimpin-pemimpin dunia ini kayak gitu ya teman-teman, sehingga semuanya maju. Kalau saling gontok menggontok, gintok gintokan ya susah gitu. Semua kan dari awalnya juga miskin, susah rakyatnya, tapi lama-lama juga berkembang. Dolar itu masih bagus teman-teman ya. Jadi kalau memang pemimpinnya bagus, nanti dia akan naik teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya pemimpin Amerika yang sekarang ini bisa memulihkan rakyatnya, ekonominya dipulihkan ya teman-teman, yang sakit disembuhkan, warganya diobatin, dibersihkan, yang tempat-tempat kumuh itu dibersihkan menjadi tempat-tempat perdagangan lagi, lancar, semua orang mau dagang, sehingga teman-teman tempat-tempat yang dulu tidak berguna itu sekarang dipulihkan kayak gitu. Imigran yang bikin kacau tuh pulangin aja semua ya, disensus warganya kayak gitu. Jadi nanti Amerika akan bangkit ya, maju, dolar naik, Cina juga maju, bagus perdagangannya kayak gitu. Kalau mereka semua bagus, bersatu, damai ya teman-teman, itu tidak ada yang susah, kita juga naik ya. Nah itu teman-teman, itu sih ininya ya, apa namanya, itu adalah pendapatku ya teman-teman. Semua orang kan dari merintis dari bawah, tidak ada yang ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk itu udah gagal tuh. Ujuk-ujuk itu ngawur semua ya teman-teman. Semua orang itu merintis dari bawah. Negara juga sama ya, melalui jatuh kan dia bisa berkembang ya. Kalau kita usaha itu teman-teman begitu. Kalau kita usaha tumbang itu belum tentu gagal teman-teman, dibutuhkan waktu sebentar untuk istirahat ya, untuk bangkit kembali begitu. Itu baru benar ya teman-teman. Jadi penulis buku ini aku kurang setuju ya teman-teman ya, kayak gitu, nggak boleh begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita usaha, misalnya kita usaha, kita tumbang, itu belum tentu gagal teman-teman ya. Jadi satu usaha kalau kita tumbang itu belum tentu gagal. Kalau itu kan dibutuhkan waktu kita istirahat ya, introspeksi gitu, untuk membangun usaha kembali, untuk bangkit kembali gitu teman-teman ya, kayak gitu. Kalau kita usaha yang benar ya teman-teman, semua usaha itu dari nol. Kalau orang yang ujuk-ujuk itu teman-teman, itu orang ngawur semua, itu ujuk-ujuk mau kaya, mau nipu, mau ngakali orang, mau ngibuli orang, itu wis ra karuan. Itu flexing, trading itu nipu semua teman-teman. Jangan percaya. Kemarin ada satu cewek, kasihan banget teman-teman, ketipu ya, trading gitu. Pertama katanya dikasih dia invest 3 juta jadi 6 juta, lama-lama invest terus duitnya ra iso metu gitu teman-teman ya. Nah itu baru bener ya teman-teman, aku ngomong yang bener ya teman-teman, aku nggak pro siapa ya, kayak gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman hidup ya. Semua orang kan hidup dari bawah ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kita akan bangkit dari kegagalan ini, kita akan bangkit. Dulu pengalamanku begitu teman-teman, aku dulu juga miskin ya. Orang tuaku tuh meninggal, bapakku meninggal umurku 15 tahun ya. Makku tuh sakit jantung, rumahku dijual. Terus mamaku tuh punya peninggalan dari nenekku ya teman-teman, berliannya dijual, rumahnya dijual untuk berobat. Akhirnya aku nggak usah sekolah teman-teman, aku kerja. Nah kayak gitu akhirnya aku bisa bangkit. Kalau anak pengusaha itu tetap akan jadi pengusaha teman-teman, betul. Akhirnya aku bangkit
teman-teman. Nah, aku belajar jadi pengusaha. Memang jatuh bangun nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga jatuh bangun, teman-teman. Ya, berdarah-darah jatuh bangun nggak apa-apa, itu kan dari nol. Itu akhirnya aku tuh usaha, akhirnya aku ke Jakarta, teman-teman. Aku usaha buka toko. Nah, waktu aku ke Jakarta itu tahun 1997 ya, teman-teman. 98 itu kerusuhan, teman-teman. Wah, tokoku dirampok, teman-teman. Tokoku tuh bener dirampok, kerusuhan Mei 98 itu aku habis-habisan. Rekeningku tinggal nol, tinggal saldo tidak mencukupi, teman-teman. Tapi aku tetap bangkit sampai sekarang ya, teman-teman. Aku bersyukur ya, alhamdulillah ya, teman-teman. Aku punya rumah, ya aku punya mobil, aku punya motor, ya aku punya aset sedikit, aku bisa sekolahin anakku sampai S1, akuntansi lulus ya, dengan kedua tanganku, teman-teman. Aku kerja keras gitu ya. Orang itu gagal itu, teman-teman, usaha yang gagal itu, teman-teman, yang tumbang itu belum tentu gagal ya, teman-teman. Nah, teman-teman, terus jadi pelajaran yang membutuhkan waktu untuk bangkit. Itulah, teman-teman, ya. Kalau kita yang ujuk-ujuk itu ngawur semua itu. Wes ya, teman-teman, mau nggak merintis mau kaya. Kaya dari mana? Jelas kamu mau nipu, ya kan? Ya lah, teman-teman, orang nggak merintis mau kaya. Jelas orang mau nipu. Mau apa kalau nggak merintis mau kaya? Itu jelas kowe mau nipu, jelas kowe niatmu nggak baik, niatmu ngerusak ya, teman. Sekarang banyak orang nggak jelas-jelas itu mau ngerusak keluarga orang, mau akali orang ya, kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, semua usaha itu dari nol ya, nggak ada ujuk-ujuk kita lahir telanjang. Nggak ada yang telanjang bawa emas, mana ada ya, teman-teman. Kita semua saat lahir ke dunia semua telanjang. Bayi itu kan telanjang, nggak ada bayi yang gegem emas, mana ada, ya kan, teman-teman. Memang ada bayi emas, bayi emas ya mati, nggak berguna. Ya kayak gitu. Itulah, teman-teman, ya, kita sedikit pengalaman hidup, sedikit introspeksi ya, apa ya, teman-teman. Jadi kalau kita usaha tumbang itu belum tentu gagal ya, teman-teman. Nah, itu pasti ada juga peluang-peluang ya, teman-teman, gitu. Kalau dibutuhkan waktu kan untuk istirahat, untuk memikirkan gimana bangkit, kayak gitu ya, teman-teman. Itu kegagalan itu adalah lawan keberhasilan, menuju keberhasilan. Setiap orang yang gagal itu melangkah menuju keberhasilan, pasti ada hasilnya ya, teman-teman. Itu yang benar, yang jalan benar ya, teman-teman. Aku ngomong yang benar ya, bukan jalan yang ngawur ya, jalan yang nipu, jalan ngawur gitu ya. Mau kaya cepet-cepet nipu, mau kaya jadi apa, ani-ani, simpenan bos-bos kayak gitu. Bukan ya, teman-teman. Sekarang banyak, teman-teman, mahasiswi cantik-cantik muda jadi simpenannya orang kaya. Itu bukan itu yang aku maksud ya, teman-teman. Bukan begitu. Ya, ini aku ngomong yang benar, perjuangan yang benar dari nol ya. Setiap kegagalan itu menuju keberhasilan. Itu orang ya, teman-teman, begitu. Itu setiap keluarga itu begitu, setiap apa namanya usaha begitu. Juga negara ya, teman-teman, juga begitu. Pasti bisa bangkit kembali. Ya, pasti bisa ini. Jadi jangan pesimis ya, teman-teman, kayak gitu. Itulah, kembalilah teman ya, teman-teman, nanti kepanjangan nih ya. Daun singkong ya, teman-teman, ini namanya, kalau di kampungku namanya sayur daun singkong. Orang bilang oblok-oblok ya, teman-teman. Kalau di kampungku namanya itu sayur daun singkong, itu oblok-oblok. Kalau di sini ada yang ngomong gule ya, gulai daun singkong, ada yang ngomong sayur daun singkong. Nah, kalau di tempatku namanya oblok-oblok, teman-teman ya. Gitu aja di sini ya, gulai daun singkong. Gitu aja, daripada ruwet ngasih nama ya, teman-teman. Nah, ini tempe, ini namanya orek-orek tempe ya, teman-teman. Gitulah ya, teman-teman, sedikit ya, teman-teman, pengalaman hidup ya, teman-teman. Aku share makanan, aku share pengalaman hidup,
aku share ya ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang gagal nggak apa-apa, bangkit ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang usahanya mungkin lagi tumbang, lagi susah ya, jangan putus asa ya teman-teman. Kalau usaha itu tumbang, belum tentu teman-teman gagal ya, butuh waktu sebentar introspeksi ya, untuk bangkit gitu ya. Kalau teman-teman lagi susah, belum dapat kerjaan ya teman-teman, berdoa ya, aku doain teman-teman semua dapat pekerjaan yang bagus. Sekarang kan lagi musim-musim PHK juga ya teman-teman, jangan putus asa ya. Setiap usaha pasti kalau kita itu jalannya baik ya teman-teman, jalannya benar ya, pasti Tuhan itu buka jalannya teman-teman, pasti Allah itu buka jalan ke kita, asal perbuatan kita baik ya teman-teman. Kita nggak melanggar norma agama ya, tidak melanggar norma kehidupan, tidak melanggar hukum ya, semuanya pasti ada jalan ya, kegagalan menuju keberhasilan ya teman-teman. Jangan putus asa semuanya gitulah. Balik lagi ke sini daun singkong ya, karo tempe. Wes gitu ya teman-teman. Tuhan itu baik kok teman-teman. Tuhan itu kalau teman-teman percaya ya, jalannya benar, pasti dibukakan jalan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu untuk teman-teman jadi menuku hari ini. Sayur daun singkong oblok-oblok karo tempe orek-orek. Oh ya teman-teman.